Rumah Angker, karya Syifa Fauziah. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai rumah angker oleh penduduk setempat. Cerita-cerita mistis mengelilingi rumah itu, dan orang-orang percaya bahwa rumah itu dihuni oleh roh jahat. Seorang penulis muda bernama Sarah mendengar tentang legenda rumah itu dan memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dia ingin menulis sebuah artikel tentang rumah angker tersebut. Dengan penuh semangat, Sarah memasuki rumah tersebut dengan kamera dan perekam suara. Saat ia melangkah ke dalam, suasana menjadi gelap dan mencekam. Sarah merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Dia mulai merekam suara dan berjalan di koridor yang gelap. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di atas. Sarah berhenti sejenak dan mendengarkan dengan hati-hati. Suara itu semakin dekat, dan dia bisa merasakan ketegangan yang memenuhi udara. "Siapa di sana? Apakah ada yang ingin berbicara dengan saya?" ucap Sarah dengan menantang dan sedikit ketakutan. Tidak ada jawaban, tetapi suara langkah kaki semakin mendekat. Sarah memutuskan untuk menaiki lantai atas dan mencari sumber suara itu. Dia melangkah dengan hati-hati dan mengikuti suara yang semakin jelas. Saat dia mencapai lantai atas, dia melihat bayangan samar di ujung koridor. Sarah berjalan mendekatinya dengan hati-hati, dan bayangan itu berubah menjadi sosok wanita yang pucat dengan mata merah yang menyala. "Siapa kamu, dan mengapa kamu di sini?" tanya Sarah kepada wanita itu. Lalu wanita itu menjawab, "Saya adalah roh yang terperangkap di dalam rumah ini. Aku mati di sini puluhan tahun yang lalu, dan aku tidak bisa kembali ke alam baka. Aku haus akan darah dan jiwa manusia." Sarah merasakan ketakutan, tetapi dia tetap berusaha untuk menjaga ketenangan. Dia ingin tahu lebih banyak tentang wanita itu dan mengapa ia terperangkap di dalam rumah itu. "Bagaimana cara agar kamu bisa dibebaskan? Apakah ada yang bisa aku lakukan?" tanya Sarah kepada wanita itu. Lalu wanita itu menjawab, "Satu-satunya cara untuk membebaskan aku adalah dengan mengorbankan jiwa yang murni. Kamu bisa menjadi korban berikutnya." Sarah merasa ngeri mendengar permintaan itu. Dia tahu bahwa ia harus segera pergi dari rumah itu sebelum ia terlambat. Namun, pintu keluar tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, mengunci Sarah di dalamnya. Sarah berusaha untuk mencari jalan keluar, tetapi dia terjebak di dalam rumah mencekam itu. Suara langkah kaki yang gelap semakin mendekat, dan dia merasakan kehadiran jahat yang semakin kuat. Sarah berteriak dengan sekuat tenaga, berharap ada yang mendengarnya dan menyelamatkannya. Namun, suaranya terdengar hampa di dalam rumah yang angker itu. Dia berjalan ke arah ruang tamu dan melihat cermin besar di dinding. Ia melihat sosok bayangan wanita itu di cermin. Tetapi ketika ia berbalik, tiada siapapun di belakang dia. Sarah merasa terjebak di dalam permainan roh jahat. Dia merasa semakin cemas dan takut, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. "Aku tidak akan menjadi korbanmu, dan aku akan melawanmu," ucap Sarah menantang. Dia mengambil alat tulis di tasnya dan mulai menggambar simbol-simbol pelindung di dinding. Dia berharap simbol-simbol itu akan mengusir roh jahat dan membuka jalan keluar. Saat ia menggambar, suara aneh mengisi ruangan. Lampu berkedap-kedip dan bayangan-bayangan gelap bergerak di sekitarnya. Namun, Sarah tetap fokus pada tugasnya. Tiba-tiba, pintu keluar rumah itu terbuka dengan sendirinya. Sarah melihat kesempatan untuk melarikan diri dan segera berlari keluar dari rumah angker tersebut. Dia berlari sejauh mungkin dari rumah tersebut, merasa lega bahwa dia berhasil keluar dengan selamat. Namun dia tahu bahwa pengalaman itu bakal selalu menghantuinya. Sarah memutuskan untuk tidak menulis artikel tentang rumah angker tersebut. Dia menyadari bahwa cerita-cerita mistis yang beredar bakal menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada orang lain. Sebagai gantinya, dia menulis tentang pengalaman pribadinya dan bagaimana ia berhasil menghadapinya. Sarah berharap bahwa dengan ia membagi pengalaman pribadinya, ia dapat memberikan inspirasi dan keberanian kepada orang lain
yang menghadapi ketakutan dan tantangan dalam hidup mereka. Dalam beberapa tahun ke depan, Sarah menjadi penulis terkenal yang menginspirasi banyak orang dengan kisah-kisahnya. Dia belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi melawan ketakutan dan tetap maju, meskipun ada rintangan di depan. Kisah Sarah tentang rumah angker itu menjadi legenda di desa tersebut. Orang-orang mulai menghormatinya sebagai pahlawan yang berhasil menghadapi roh jahat dan melarikan diri dari rumah yang angker. Akhirnya, Sarah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri dan menjadi contoh inspiratif bagi orang lain.